I used to work in a lab, but not a normal one though. We were experimenting with diseases and their effects on people. It wasn't exactly legal, but we thought we were doing something great for humanity. Something good. Until one of our nurses disappeared. Some said she went missing, others said she died from one of the experiments. I don't know what happened exactly, but some say she's still there, waiting for the experiment to be finished. I guess we'll never know. Hello humans, nama aku Della and welcome to Spooktober. Untuk Halloween tahun ini, aku akan kasih lihat ke kalian how to achieve this mutant zombie look yang kamu bisa jadi zombie apapun yang banyak bisulnya. It is so gross. Aku juga akan kasih lihat ke kalian how to make gelatin prosthetics from scratch. Tapi fair warning, aku bukan special effects makeup artist. I'm just having fun with some of my makeup. So if I can do it, you can do it too. Pertama, kita harus bikin mold untuk prostetiknya. Kamu butuh a flat working surface, kayak aku pakai ubin di sini. Kamu butuh mangkok yang disposable atau bisa dipotong, dan kamu butuh an oil-based clay. Aku pakai monster clay di sini, tapi kamu bisa pakai clay oil-based yang lainnya. Sebelum kita bekerja di ubinnya, kamu pengen make sure kalau area bekerja kamu bisa ditutupin sama mangkoknya. So mark that out if you need to. Di sini aku akan membentuk bentuk prostetik untuk alis aku, hidung aku, dan juga beberapa bentuk boroknya. Kamu pengen make sure kalau ujung bentuk ini sangat amat tipis. So use sculpting tools if necessary. Kalau kamu bingung itu outline bentuk prostetiknya itu apa, yang bulat-bulat itu namanya flashing. Dan ini bakal make sure nanti waktu kita bikin gelatin prostetiknya, ujungnya setipis mungkin dan bisa gampang kita bawakan ke kulit kita. Sekarang potong bagian bawah mangkok kamu, biar mangkoknya bakal bekerja seperti tembok di sekeliling mold kita. Make sure kalau mangkoknya nggak bakal bergerak kemana-mana by using more oil-based clay. Dan make sure ini nggak ada bocornya. Aku akan menggunakan vaseline di bawah prostetik kita, di atas moldnya, biar nanti pas pottery plasternya udah kering, kita bisa tarik negative moldnya keluar. Untuk pottery plasternya, ikutin aja instruksi yang ada di packagingnya, lalu tuangkan ke dalam mangkoknya. Ini kenapa aku bilang kamu butuh make sure kalau nggak ada lubangnya, karena aku bikin terus ada bocornya, cause I am an idiot like that. Tapi aku bentulin dan it actually works. Tunggu sampai kering overnight. Untuk bikin mold buat bisul-bisulnya, aku akan menggunakan an air drying clay. Ini bisa kamu temukan di art store supply. Menggunakan belakang brush, kamu pengen bikin bentuk bulat-bulat, lobang-lobang yang nanti bakal jadi boilsnya. Gunakan different sizes of brushes untuk different sizes of boils. Aku bikin di sini rada deket-deket, tapi aku rekomen kamu bikin bentuknya rada jauh-jauh, lalu satuin pas nanti kita pasang di muka. Air drying clay takes a few hours to dry, and then after everything is dry, untuk flat moldnya, copotin temboknya,
Lalu dengan hati-hati copotin powdery plasternya. Ini kenapa Vaseline-nya penting banget. Kalau kamu taruh Vaseline-nya cukup, nanti bakal lebih gampang untuk ambil powdery plasternya. Tapi Della idiot and it actually broke off, but it's still usable, so I'm gonna keep using it. Sekarang untuk prostetiknya, kita akan bikin gelatin prostetik. Kamu butuh powder gelatin yang kamu bisa beli di supermarket di area yang banyak bahan kue. Kamu juga butuh glycerin atau glycerol yang kamu bisa beli di apotek, dan kamu butuh air. Untuk alat-alatnya, kamu butuh sesuatu untuk mengukur takaran, kamu butuh kontainer yang bisa kamu masukkan ke dalam microwave, dan juga sesuatu untuk mewarnai gelatin kamu. Di sini aku pakai warna hijau untuk airbrush aku. Resepnya gampang banget. Mix 1 part gelatin with 1 part water and 1 part glycerin into a microwavable container. Masukkan ke dalam microwave selama 10 detik, lalu keluarkan dan aduk. Lakukan prosesnya terus sampai gelatinnya meleleh dan menjadi cair. Kalau udah cukup cair, kamu bisa masukin warnanya untuk dicampur. Aduk-aduk warnanya sampai gelatinnya berwarna, lalu masukkan lagi ke dalam microwave. Kamu pengen teksturnya jadi rada cair tapi nggak jadi kayak air. Kalau misalnya gelatin kamu banyak yang chunky, pakai saringan biar mixture-nya sangat amat lembut. Tuangkan mixture ini ke atas mold kamu, lalu ratakan menggunakan sesuatu yang flat. Di sini aku pakai flat disk gitu. Dan make sure kalau gelatinnya setipis mungkin di ujung-ujungnya dan serata mungkin. Masukin ke kulkas untuk beberapa jam, dan begitu udah selesai, powder it to get rid of any shine. Lalu tinggal dikupas aja gelatinnya. Nggak perlu terlalu takut-takut soalnya gelatin ini kuat banget. Kamu bisa lihat di sini aku udah ganti bentuk mold untuk bisul-bisulnya. Nanti aku bakal potong lalu satuin di muka aku. Dan sisa gelatinnya jangan dibuang. Kamu bisa simpen ini, microwave lagi kalau kamu pengen pakai ulang. And now you're left with a bunch of boils and a weird looking prosthetic. Dan kita bisa pasang di muka kita. Yay! Sebelum mengaplikasikan prostetiknya, aku akan menggunakan Vaseline di facial hair seperti alis dan juga baby hairs aku, karena nanti kita bakal pakai latex, dan latex gak suka rambut. So we need to protect it or else you're gonna get a wax. Sebelum pasang prostetik, pastikan kamu tahu di mana prostetiknya akan ditempelkan. Lalu aku menggunakan spirit gum, aplikasikan di kulit kamu yang akan kena prostetiknya, dan juga di belakang prostetiknya, mulai dari tengah keluar. Tunggu sampai spirit gumnya rada kering atau jadi tacky, lalu tempel. Kalau kamu udah suka dengan tempatnya, kamu bisa mulai menempelkan ke bagian luar prostetiknya. Nah, untuk membaurkan gelatin prostetiknya ke kulit kita, aku akan menggunakan witch hazel, yang biasanya ditemukan di apotek. Menggunakan witch hazel di cotton bud, aku akan gesek-gesek di ujung-ujung prostetik kita, biar nanti ujungnya membaur ke kulit kita. Jangan tarik-tarik gelatinnya atau enggak nanti bakal jadi stringy. Just let the witch hazel do all the work for you. Untuk membaurkan ujungnya ke kulit kita lebih jauh, aku akan menggunakan Pros-Aide dengan menggunakan tapping-tapping motion di cotton bud. Aku akan membaurkan ke kulit kita yang normal. Lakukan ini untuk semua gelatin prostetik kita yang besar. Kalau misalnya kamu bikin ujung gelatinnya cukup tipis, witch hazel should just blend it right into it. Tapi kalau enggak, kamu butuh menggunakan Pros-Aide, dan kamu bisa terus timpuk-timpuk Pros-Aide sampai nanti prostetiknya ngeblend ke kulit kamu yang normal. Just be sure to dry in between layers. Now, powder the Pros-Aide, soalnya Pros-Aide bakal kelihatan shiny. Dan untuk foundation, aku akan menggunakan foundation yang terlalu terang untuk kulit aku, mencampurkan dengan warna hijau yang tadi kita pakai untuk prostetik kita. Tapi kamu bisa memakai warna hijau dari cream paints, face paint, anything that you want. Warnain semua bagian kulit kamu yang kelihatan, seperti muka, kuping, leher, dada, lalu set dengan powder. Kamu pengen warnanya kelihatan rada kayak manusia, tapi ada keijo-ijoannya. Sekarang kita akan menggunakan latex, which stinks to high heaven. Fair warning, latex bau banget. Kamu butuh sebuah tempat untuk menuang latexnya, sebuah tempat yang bisa kamu buang. Lalu menggunakan sponge, aplikasikan latex di area di mana kamu pengen ada bisul-bisulnya. Tunggu sampai kering latexnya, and then layer some more latex on top of it. Di sini aku melakukan sekitar 4 layers. Tunggu sampai kering, atau kalau kamu gak sabaran, kamu bisa pakai blow dryer untuk mengeringkannya. Pas udah kering, menggunakan tweezer, mulai tarik-tarik bagian tengah latexnya biar ada bolongan.
lalu menggunakan gunting yang tumpul dan dengan hati-hati banget bikin bolongan. Roll the latex onto itself and then do the same thing again on the other areas. Kenapa kita melakukan ini? Ini biar kelihatannya nanti bisul-bisulnya itu seperti datang dari dalam kulit kita. The latex does that for you. It looks like your skin, but it also looks like the skin is peeling off. Hati-hati saat melakukan ini dan make sure kalau ada yang nemenin kamu, just in case something happens. Aku akan tempel bisul-bisulnya ke dalam lubang-lubangnya menggunakan spirit gum. Ini kenapa aku rekomen bentuk-bentuk boilsnya beda-beda size. Karena kamu pengen make sure lubangnya seisi mungkin sama boilsnya. Kamu juga pengen make sure boilsnya itu rada kayak masuk ke ujung latexnya, biar kelihatannya tuh kayak boilsnya datang dari dalam kulit kamu. Bersabar dan hati-hati saat melakukan ini. Dan juga menggunakan tweezer biar kamu bisa lebih precise. Tekan semuanya ke kulit kamu untuk make sure kalau boilsnya will stay in place and then after a few years you should be good to go. Powder the latex before painting it. Dan untuk ngepaint muka kita semua, aku akan menggunakan alcohol activated paints yang harus dicampur dengan 99% alcohol. Tapi kamu bisa melakukan ini dengan paint yang lain kalau kamu mau. Dengan warna hitam, aku bakal nge-shade boilsnya biar kelihatan lebih 3D dan biar bisul-bisulnya kelihatannya lebih maju. Lalu aku akan menggunakan warna merah dari cream paint di mata aku biar mata kelihatan irritated. Bikin kelihatan lebih dalam dengan warna abu-abu. Lalu dengan cream paint warna hitam, I'm gonna do the same thing again on the eyes. Dan juga sekalian men-shade muka aku, terutama di daerah-daerah prostetik yang emang bentuknya kelihatannya abnormal, kayak mutant. Sekarang aku akan menggunakan green alcohol activated paint on a stippling sponge, lalu stipple di muka aku untuk bikin teksturnya yang kelihatan lebih kasar dan juga biar kelihatannya nggak terlalu perfect. Kamu juga bisa destroy the top of a normal sponge biar aplikasinya nggak even dan gunakan itu untuk stippling. Aku akan kontur muka aku menggunakan warna coklat gelap, ini alcohol activated paint. Awalnya aku taruh dengan warnanya kasar, lalu aku baurkan dengan alcohol activated paint di sponge-nya. Kita akan membuat warna ini dengan layers. Jadi pertama aku akan nge-highlight menggunakan warna kuning, terutama di atas boilsnya. Lalu dengan warna merah, biru, warna-warna yang kelihatannya kayak warna mayat, aku akan taruh di muka dan leher aku secara uneven. Bahkan taruh sedikit warna hijau di daerah-daerah boilsnya. Dengan warna krem, aku bakal stipple on top of everything. Ini mungkin kedengarannya rada aneh, cuman kalau kamu stipple dengan benar, kamu bakal masih tetap lihat warna merah dan biru yang ada di bawahnya. Aku juga akan lakukan hal yang sama dengan warna hijau dan warna kuning. Menggunakan alcohol activated paint warna coklat, aku akan shade di sekeliling boilsnya, biar boilsnya kelihatan lebih 3D. Sekarang aku akan bikin urat, menggunakan warna biru dan warna merah, juga warna ungu. Saat melakukan ini, kamu pengen make sure kalau ini setipis mungkin, dan juga warnanya lebih ke biru-biruan. Aku bikin boilsnya lari dari bagian bisul-bisulnya dan juga dari ujung muka. Kalau misalnya kamu bikin ketebalan, just take some cotton bud with some alcohol, and dab it to make sure that the veins look like they're from under your skin. Untuk mulutnya, taruh aja warna hitam di tengahnya biar kelihatannya kering banget. Dan dengan warna paling terang di alcohol activated palette aku akan highlight bagian kulit yang rada kekelupas di sekeliling bisul-bisulnya. Dengan eyeshadow hitam yang warna matte, aku akan ngekontur muka aku dan juga leher aku. And then once you're done with that, you can put in your contact lens. Aku pakai warna putih dan warna merah. Tight line your eyes. Aku di sini pakai gel liner dari Silky Girl soalnya warnanya hitam banget. Aku juga akan menggunakan ini untuk menghitamkan my upper lid and lower lid and setting it with the matte black eyeshadow. Just adding some more texture using the stippling sponge, lalu menggunakan hairspray warna hitam dari jauh. Aku akan spray ujung-ujung muka aku biar ada titik-titik hitam itu yang bikin kelihatannya tambah tekstur. Untuk giginya, aku menggunakan tooth enamel. Kamu pengen make sure kalau gigi kamu kering saat kamu warnainnya. Lalu warnain aja. You can just stain it, dry it with a tissue, and then you are done. Untuk kostumnya, aku pakai lab coat yang aku hancurin pakai hairspray. Juga wig aku yang warna hijau ini. Dan kostum nurse aku yang kamu bisa temukan di hurlyburly.com.au.
Ini sebenarnya kamu bisa pakai bukan buat jadi nurse doang, kamu bisa jadi zombie apapun yang udah kena toxic waste. And the look is done. Maaf kalau videonya panjang banget atau ininya kurang jelas. This is actually my first ever Halloween tutorial pakai bahasa Indonesia. Jadi aku masih rada sedikit kagok voice overnya. But anyways, I hope you guys liked it. Kalau kalian recreate, jangan lupa tag aku di Instagram. Thank you so much for watching and I'll see you guys later. Bye! Gini ya. Bim, duduk Bim, duduk Bim. Bim, duduk. Ya elah, ya jangan pakai lihat ke gue. Whenever I'm telling you, don't ever look at me or this. Oke, Bim, duduk. Ya, ngobrol. Felix, udah malam, pulang. Felix, lihat HP. Taruh bir. Lu lupa bawa bir, balikin. Lex, lu kenapa jalan terus? Ada orang gini jalan deh. Di sini terus. Asik tuh. Nggak ada kamera di sini. Oh, nggak ada kamera. Nggak ada. Udah Bim. Kaget beneran. Gerak dulu Ya. kan. Terus gimana? Lihat kanan, maju. Ah. Dikit lagi.